Jadi kita itu harus menyadari ya, Ya. bahwa Palembang ini tidak punya gunung, tidak punya laut. Kalau nantinya di Bakauheni Harbour City jadi di tahun 2024, ada Dufannya Sumatera di sana, habis kita. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya, EN Wirono, founder of Income Realty. Pagi hari ini dalam Income Talk, saya kedatangan tamu spesial, Bapak Basyarudin Ahmad, Kadin PU Perkim Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan menggali banyak hal dari beliau tentang bagaimana sih penataan kota yang ideal. Dan tentunya kita akan minta insight dan ilmu-ilmu mahal dari beliau tentang bagaimana menata sebuah kota. Dan tentunya incomers bisa belajar insight-insight dan mengenal sosok beliau yang sangat inspirable, yang sangat menginspirasi kita semua, anak muda terutama. Langsung saja kita sapa Pak Basyarudin Ahmad. Selamat pagi teman-teman semua. Good morning, kita sebutnya incomers Pak. Incomers. Iya, apa kabar Pak Basyar? Baik. Makin cerah kayaknya, makin ganteng, ya, Amin, makin amin, bersinar amin. gitu Ya. kan. Balihonya ada di mana-mana Waduh, gitu kan, ya. sungguh menginspirasi. Dan seperti kita ketahui, Pak Basyar sehari-hari adalah pejabat di Provinsi Sumatera Selatan. Sebenarnya tugas pejabat Kadin PU Perkim itu ngapain aja sih Pak, dari pagi sampai tidur gitu? Kalau di Perkim itu, Ya, itu segmennya lebih kepada, kalau dulu kan cipta karya. ya, Jadi urusan sarana dan prasarana dasar pemukiman, yes. baik itu jalan lingkungan, sanitasi, Iya. kemudian kebutuhan airnya, kemudian sekarang lebih ke fokus ke perumahannya. Oke. Ya, Ya, perumahan dan pemukiman. ya. Perumahan dan pemukiman itu berarti yang FLPP, subsidi, komersial, atau yang seperti apa Pak? Jadi kalau perumahan dan kawasan pemukiman itu semuanya. Baik. Ada existing, jadi perumahan dan pemukiman itu ada yang existing, itu pemukiman. Ada yang dia karena ketidakteraturan, padat, dan prasarana kurang, itu kumuh. Jadi ada pemukiman non-kumuh, ada pemukiman kumuh. Ada perumahan, jadi gabungan-gabungan perumahan itu jadinya pemukiman. Oke. Berarti mau dalam cluster, mau stand alone, Ya, itulah yang dinamakan dengan kumpulan dan akhirnya menjadi pemukiman. Ya. Pak Basyar, saya kan mengulik-ngulik nih profilnya Pak Basyar. Pak Basyar itu ambil masternya sampai 2 kali di luar negeri. Ya. Dan itu 2 disiplin ilmu yang berbeda gitu kan. Harus di-sharing nih ke kita semua. Apa sih yang sempat dipelajari di luar negeri? Dan sebelumnya S1-nya juga di Unsri ya? Ya. Ya. Sebenarnya fokus saya ketika tamat dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik Jurusan Sipil, fokus saya waktu mengambil pendidikan di luar negeri itu lebih kepada urban infrastructure ya. Jadi prasarana perkotaan, baik itu komponen drainase, komponen pemukiman itu sendiri, jalan lingkungan, air bersih, dan juga sanitasi. Jadi di Delft, waktu saya ambil di International for Water Education, saya lebih kepada infrastrukturnya ya. Delft itu kota mana, negeri mana Pak? Delft itu di Belanda ya, Nederland. Wow. Ya, kota tua yang cantik, kotanya kecil, tapi hidupnya nyaman di sana. Sekitar 10 kiloan lah dari Rotterdam ya. Jadi harus naik kereta. Jadi waktu itu saya bolak-balik dari Delft Rotterdam. Saya tinggal di Delft waktu itu. Dan di Rotterdam sendiri saya mengambil fokus ke perumahan. Jadi housing studies. Di tahun yang sama? Di tahun yang sama. Oke, Ya. berarti 2 master langsung? Saya masternya 1. Oke, tapi MSc-nya, itu... tapi dua tempat. Oh wow, Ya, 2 jadi kompleks ya. Ya. Dan anyway Belanda itu memang
tempat yang aku pernah ke sana Pak dan suka banget sama penataan kotanya, terutama drainasenya, sungai-sungainya. Selain indah juga memang mereka itu kayaknya mempersiapkan itu untuk memang tertata. Betul, untuk long term gitu ya, nggak bisa hidup untuk anak kita doang gitu. Pak Basyar tuh asli orang Palembang gak sih? Coba ceritain dari kecil sampai hari ini bisa di karir hari ini Pak. Saya lahir di Pelaju ya. Karena kami tidak biasa dulu menyebutnya Palembang. Lahir di Pelaju, besar di Pelaju, dan dewasa di Pelaju. Dan pada saat saya tamat SMA, baru saya merasakan berjalan masuk ke kota Palembang ya. Ya, karena kuliah di Unsri ya, Unsri Bukit ya. Jadi bolak-balik disitulah saya melihat betapa crowdednya, betapa semerautnya. Karena saya pasti stop di situ kalau mau ke Unsri, Benteng Kota Besar zaman dulu. Saya berkuliah di Unsri tahun 88, ya saya tadi lahir tahun 70 bulan Agustus, bintang saya Leo. Udah birthday apa belum birthday ini? Belum ya? Udah. Oh, udah. Oke, happy birthday Pak. Iya. Tahun 88 saya tamat SMA, saya dapat PMDK di Unsri, waktu itu tanpa tes jadi masuk ke Unsri tahun 88, dapat jurusan teknik sipil ya, Universitas Sriwijaya. Tahun 93 saya tamat waktu itu dan saya coba-coba tes pegawai negeri waktu itu di Provinsi Lampung dan alhamdulillah dapat. 7 tahun di Lampung, kemudian saya ikut tes lagi, sekolah. Sebenarnya saya dapat di University of South California. Cuman waktu itu belum ada WA, belum ada handphone. Jadi ketinggalan informasi, orang udah berangkat, saya belum. Tapi alhamdulillah masih dapat rezeki dari Allah, saya dapat di Belanda. Dapat 2 tempat lagi di Delft dan Rotterdam. Pulang dari sekolah, saya dapat beasiswa lagi untuk pertukaran pemuda ke Osaka, Jepang. Dari situ saya masih banyak mengemban ilmu ya. Saya belajar tentang public-private partnership di Erasmus University. Kemudian saya ikut lagi belajar public-private partnership dan private finance initiative di Miyazaki University. Kemudian saya mendapat kesempatan juga benchmarking ya ke Melbourne untuk belajar tentang Sport City, ke Barcelona, ke Vietnam, ke Korea Selatan, dan terakhir saya mendampingi Bapak Gubernur saat itu ikut ke Azerbaijan untuk melihat Sport City-nya di Azerbaijan. Dan pulang dari situlah saya ditugaskan oleh Wakil Presiden waktu itu Yusuf Kala menjadi Direktur Venue Asian Games untuk klaster Palembang. Gitu. Wow, jadi memang sudah pinter dari awal. Jadi tadi kita dengar bahwa dapat PMDK tanpa tes, ya kan itu nggak semua orang. Jadi selected, dan kalau ngelihat perjalanannya memang Pak Basyarnya hobi belajar ya. Jadi nggak heran kalau Pak Basyar ada di titik ini. Berkaitan dengan itu, Pak Basyar, kalau kita ngelihat sebuah kota ya, tentu kan tidak hanya pembinaan manusianya, tapi ada infrastruktur, kemudian juga banyak hal tadi kayak sanitasi, mungkin kualitas udara dan lain-lain. Itu kalau menurut Pak Basyar, sebenarnya benchmarkingnya harusnya semua kota tuh kayak Belanda gitu, ya nggak sih Pak? Ya, and then kalau dari Pak Basyar sendiri kan sekarang kan di provinsi ini Pak, apa sih yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sumsel sendiri dalam hal ini? Bapak yang menyandang sebagai Kepala Dinas PU Perkim secara lebih advance, apa yang sudah dilakukan dan mungkin next targetnya sebenarnya harusnya Sumsel itu seperti apa? Dan dalam hal ini kan kalau kita ngelihat kota Palembang itu adalah ibu kotanya Provinsi Sumsel. Nah itu kalau ngelihat yang sekarang ini mungkin bisa diimprove lebih baik lah. Nah seperti apa pandangan Pak Basyar terhadap sekarang ini yang ada? Ya memang Palembang ini kan ibu kota provinsi. Betul. Bagusnya Palembang maka bagusnya provinsi. Betul. Kan. Jadi kalau kita berbicara perkotaan dulu ya. Kalau saya di provinsi itu
karena ada Undang-Undang 23 itu kewenangan udah dibagi. Kewenangan kota, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat. Ya. Kalau kita berbicara kewenangan, kita tidak bisa berbicara secara komprehensif. Maka saya di provinsi hanya bisa melakukan perbaikan jalan lingkungan misalnya. Kemudian penataan ruang-ruang terbuka hijau yang milik provinsi. Jadi karena Undang-Undang 23 itu agak strict, jadi provinsi hanya bisa melakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Misalnya kemarin kita menata kawasan Ampera misalnya. Kita kemarin waktu saya di Bina Marga merencanakan Musi 6, kemudian juga ikut terlibat bersama kementerian yaitu Musi 4 dan lain sebagainya. Pedestrian Sudirman dan lain sebagainya. Itu yang level provinsi. Tetapi sesungguhnya sebuah kota itu kalau dia ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, maka dia akan bermain di sektor tersier namanya. Nah, apa itu sektor tersier? Itu industri, jasa, perdagangan, pariwisata, transportasi. Ini yang kita kejar. Nah, untuk mengejar ini tentu dari sisi PU-nya sendiri, kita harus tahu dulu komponen apa sih untuk mendukung ini tadi, supaya pergerakan ekonomi berjalan di situ. Nah, komponen-komponen itu saya kasih contoh misalnya satu, air bersih. Kita harus tahu dulu sebuah kota itu daerah mana sih yang belum dapat air bersih. Berapa persen cakupan pelayanan air minumnya. Kalau ada daerah-daerah yang belum mendapat air bersih itu harus kita fokuskan ke sana. Ya. Misalnya kalau di Palembang kita lihat Talang Jambe belum, Mata Merah belum, sebagian Gandus misalnya. Ini harus fokus ke sana. Kemudian komponen kedua, sanitasi. Kita bicara dulu masalah persampahan. Bagaimana sih kondisi persampahan di Kota Palembang? Kita harus hitung-hitungan di sini. Kalau satu orang itu penduduk Palembang ini mengeluarkan sampah, memproduksi sampah 0,7 kg per hari, berarti kalau dikali 1,7 atau 1,8 juta jiwa, maka satu hari itu penduduk Palembang ini mengeluarkan 1.000 ton lebih per hari. Gede banget. Nah, artinya kita harus mulai berbicara solid waste management. Bagaimana di tingkat primary solid waste collection, bagaimana di tingkat temporary disposal, dan bagaimana di tingkat final disposal. Bagaimana armadanya. Ini harus komprehensif. Apa sih yang harus kita lakukan di situ? Atau kita punya program seperti di Pulau Jawa, ada program RDF, ya, ada juga program dari sampah menjadi berkah. Jadi setiap penduduk yang membuang sampah itu dibayar oleh sebuah perusahaan. Itu baru 2 komponen. Komponen ketiga jalan. Kalau sanitasi tadi ada limbah, ya, ada solid waste, ada wastewater. Kemudian kalau komponen ketiga jalan kota. Bagaimana kondisi jalan kota? Apakah keriting atau banyak yang rusak dan lain sebagainya? Ini juga harus menjadi fokus kita. Kemudian komponen keempat, ya, selain jalan kota, misalnya kawasan kumuh, ya, ini harus dituntaskan juga. Bagaimana cara menuntaskannya? Tentu kompleks ininya, caranya. Bisa kita menggunakan dengan cara strategi collective housing, ya. Ada reblocking, ada reconstruction, ada reupgrading on site, ya, dan lain sebagainya. Dan ini harus secara kolaborasi tentunya, tidak bisa pemerintah sendiri. Karena sulit di masyarakat itu harus sosialisasi yang lama, ya. Belum lagi permasalahan lain, ya, misalnya lampu jalan. Nah, kan nggak mungkin lah sebuah kota lampunya mati, misal sebagian mati. Ini ada juga bisa diterapkan strategi misalnya smart lighting ataupun pakai solar cell dan lain sebagainya. Ini semua PR yang harus dijawab, banyak komponen-komponennya. Jadi kita harus stressing ke sana, fokus ke sana. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana sih transportasi kita, apakah sudah terintegrasi, bagaimana kita menghidupkan LRT, Transmusi nanti, bagaimana halte kita, bagaimana park and ride kita, ya, bagaimana city check-in kita. Jadi banyak sekali yang harus kita bedah supaya kota ini menjadi kota yang maju dan berkualitas. Itu. Ini ngebul, Pak. Karena tadi banyak istilah yang saya pribadi pun harus explore lagi. Ya. Nah, bicara tentang LRT, ada hubungannya dengan TOD. Kalau di kita, di orang real estate,
transit oriented development. Iya. Nah, park and ride, terus Iya. bagaimana menghubungkan titik-titik antara stasiun ke stasiun, itu Iya. menurut saya banyak lagi yang bisa diimprove Iya. gitu di Kota Palembang. Bicara tentang LRT, kemudian kita punya venue olahraga di Jakabaring yang luar biasa. Dan saya dengar dulu Pak Basyar juga ikut involve untuk kedua sejarah lah ya. Ini kan momentum ya, Iya. dua facility yang ada di Sumsel ini kan juga salah satunya saya ngelihat mungkin ada kiprahnya Pak Basyar juga. Tell the story Pak. Ya, dulu di tahun 2012, seingat saya itu ditugaskan untuk merencanakan LRT. Kenapa? Karena hasil survei, hasil penelitian di 2019 Palembang ini kalau tidak ada rekayasa lalu lintas akan terjadi kemacetan total. Dan kita bisa saksikan mulai 2017, 2018 itu udah macet total itu. Nah, saya merencanakan itu waktu itu bukan LRT namanya, monorail. Tapi tentunya dalam perencanaan itu biayanya anggarannya besar. Maka senario-senario waktu itu dibuat, ada senario yang namanya PGF. PGF itu Viability Gap Fund. Katakanlah kalau monorail waktu itu 12 triliun, 6 triliun itu biaya pemerintah, 6 triliun itu biaya swasta. Sehingga IRR-nya bisa memenuhi. Jadi break even point-nya tuh bisa cepat. Dan waktu itu dari Kementerian Perhubungan itu trasenya itu lewat Sudirman, full sampai ke Jakabaring. Dan saya melihat ini perlu dirubah trasenya karena kita harus melalui jalur gemuk. Maka trasenya saya usulkan dirubah melalui Demang Lebar Daun dan Angkatan 45. Kenapa? Karena saya melihat di situ ada jalur gemuk, ada rumah sakit Siti Khadijah, ada rumah sakit Bunda, ada PS, PSX, ada Arya Duta, ada Palembang Icon, ada Arista. Ini potensi untuk pengumpulan massa di situ kan. Dan akhirnya memang dibuat di situ. Permasalahan kedua waktu itu adalah bagaimana membebaskan lahan dari airport Sultan Mahmud Badarudin II ke Jakabaring 25 kilo. Lagi kita membebaskan flyover aja susah. Dan itu timbul pemikiran kita letakkan di median jalan. Makanya semua tiang-tiang LRT itu di median jalan. Kalau enggak waktu itu kepikir itu, maka sampai hari ini belum bisa terbebaskan. Betul. Karena kawasan lama padat sekali penduduk, ya. Ya. Jadi ya itu menurut saya decision yang luar biasa. Ya. Waktu itu bisa langsung diambil bahwa tanpa ada penggantian gitu kan. Kalau di pinggir-pinggir itu Ya. Pak, mungkin sampai nanti 2050 belum kelar gitu kan ya. PR-nya masih banyak, menarik banget. Nah, kalau bicara tentang fasilitas olahraga Pak ya. Tadi kan saya udah sampaikan bahwa Tapi saya belum bicara TOD itu Tante. silakan Jadi ya. salah satu yang kita coba buat adalah stasiun Bumi Sriwijaya yang di Palembang Icon itu. Sebenarnya tadi stasiun itu ada garbaratanya, ada sky bridge-nya yang bisa masuk langsung ke Icon. Pada saat Icon ada extension waktu itu. Tetapi Icon tidak melakukan extension, tetapi minimal itu Icon itu bisa jadi park and ride Kota Palembang dan city check-in. Jadi masyarakat Kota Palembang itu tidak perlu serta-merta harus ke airport, cukup parkir di Palembang Icon, ngopi-ngopi di Starbucks, kemudian yang diantar baik koleha, istri ataupun anak itu check in di stasiun Bumi Sriwijaya langsung ke bandara. Ada 3 yang kita dapat. 1, park and ride-nya hidup. Kedua, menghidupkan LRT. Ketiga, mengurangi kemacetan di kilometer 5. 3 udah dapet itu. Jadi harus berpikirnya begitu. Ya, solution ya. Solution. Belum lagi nanti kalau ke depan minyak makin mahal, kemacetan yang luar biasa, parkir susah. Nah ini public transport ini akan hidup. Ya, akan keluar nanti kebijakan-kebijakan yang bersifat non-motorized transport nantinya. Dan ini yang terus kita galakan. Prinsipnya public transport akan disukai oleh masyarakat apabila dia reliable, tepat waktu, nyaman, aman. Kalau 3 prinsip ini terpenuhi, maka rakyat akan perlahan-lahan beralih ke transportasi publik.
Apalagi kalau tiketnya disubsidi. Karena apa? Karena yang namanya transportasi umum itu merupakan public service obligation. Jadi kewajiban pemerintah, maka ada subsidi. Subsidinya di mana? Di tarif. Tapi LRT sendiri bisa cari duit sebenarnya. Kalau kita lihat AirAsia, buka kabinnya jamu tolak angin. Bisa. Jadi tiang-tiang ini bisa dibuat pakai komersial ya. Iklan-iklan, duit semua itu. Apalagi kalau LRT-nya sendiri, keretanya sendiri di branding, misalnya Bank Mandiri, Living Mandiri dan lain sebagainya. Itu luar biasa menghasilkan uang untuk menghidupi LRT-nya sendiri. Wow. Ya. Deep ya Pak ya. Jadi sebenarnya tidak hanya sebuah facility, tapi itu kompleks gitu ya. Terhadap ekonomi dan terhadap pembiayaan si LRT atau project itu sendiri. Yang paling penting infrastructure change karakter. LRT itu pelan-pelan merubah karakter masyarakat. Orang naik LRT itu harus disiplin, harus antrian, kemudian mau masuk itu bayar tiket tuh harus tapping baru pintunya kebuka. Dan di dalam LRT nggak ada yang makan minum, yang makan ya minum boleh, yang makan nggak ada. Jadi tertib. Perlahan-lahan karakter kita itu dibuat modern. Oke, setuju banget. Jadi kalau kayak kita lagi jalan ke Singapura, kenapa kita kayaknya kemana-mana mau memakai facility umum gitu ya? Karena nyaman, aman, tepat waktu, murah, tepat waktu. Jadi kita ngerasa bahwa memang kita butuh, ya kita nggak ngerasa terbebani dengan pakai itu. Dan hopefully orang Palembang nanti semua teredukasi pakai LRT dan akan lebih tertib ya Pak ya, akan lebih indah gitu kalau pakai. Tapi tetap mohon masukan dari kami semua bahwa kayak feeder-feedernya harus dihidupkan. Iya. Ya itu makanya nanti kan kita berpikir transportasi itu kompleks, komprehensif ya. Ada haltenya harus bagus, harus modern. Kemudian bagaimana terintegrasinya dari transmusi, feeder dan LRT sendiri termasuk angkutan sungai. Itu harus difikirkan. Jadi kalau di stasiun itu ada kantong-kantong parkir, orang parkir itu naik LRT langsung misalnya ke Jakabaring. Itu yang harus dibuat sehingga ada integrasi inter dan antar moda transportasi. Dan kalau kita bicara tadi sport ya, sport venues ya. Jadi di tahun 2015 itu kita punya agenda perhelatan besar Asian Games. Tentunya seluruh venue yang ada di Jakabaring itu harus di-upgrade standarnya dari yang sudah digunakan pada saat SEA Games. Dan disitulah saya ditugaskan, kebetulan ditunjuk oleh Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu menjadi Venue Director ya. Jadi Wakil Direktur Venue Asian Games untuk klaster Palembang. Dan saya mendapat tugas juga menjadi Ketua Satgas Infrastruktur untuk pendukung Asian Games untuk percepatan musim 4, musim 6, pedestrian Sudirman dan LRT. Sementara venue-venue yang di Jakabaring harus di-upgrade. Itu hampir 10 venue ya. Termasuk Danau Dayung itu dari 1,2 km menjadi 2,3 km. Kemudian shooting range itu yang tadi fasilitasnya di SEA Games itu kurang, ditambah dari 10, 25, 50, ada skip and trap, ada juga menembak jarak 300. Kemudian stadionnya sendiri itu juga di-upgrade, termasuk kapasitas lampunya dan lain sebagainya. Kemudian untuk takraw, kemudian untuk lapangan tenis dari cuma 6 menjadi 16. Itu. Kemudian panjat tebing sendiri juga kita upgrade. Yang paling fenomenal adalah bowling waktu itu, karena bowling itu nggak ada duit kita. Jadi kita mencoba melalui sponsor Sinarmas waktu itu dan juga Pertamina. Jadi bundling mereka, didapatlah bowling yang paling mutakhir di dunia. Jadi ada 3 yang mutakhir dan salah satunya ada di Palembang. Dan pada saat itu bowling itu hanya 2 peralatannya. Yang pertama AMF, yang kedua Brunswick. Apabila kita milih AMF waktu itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka kita dapat kompensasi kejuaraan bowling dunia di Palembang yang sudah dilakukan pada saat itu. Iya, iya.
Dan skalanya dunia ya. Skala dunia. Selalu yang ada di Jakabaring itu udah bukan lagi nasional, Iya, tapi dunia gitu ya levelnya. Apalagi Wow. sekarang kita sudah siap-siap kemarin untuk U20. Walaupun U20 batal, minimal stadion kita udah standar Upgrade. FIFA. Ya, upgrade Ya, lagi. luar biasa. Dan kemarin sempat tetap ada event kan Pak? Oh ada, ada. Tetap ada event yang Women football. Yes, itu saya sampai tamu saya tuh mau nyari hotel itu nggak dapat penuh semua karena this event. Nah, hubungannya Pak, kalau dengan kita punya venue yang memang oke, national standard, terus kemudian juga masyarakatnya itu mendukung gitu ya, tentu tadi dunia pariwisata yang Bapak sampaikan itu hidup semua. Iya. Secara lebih advance mungkin Pak Bashar bisa jelaskan. Jadi kita itu harus menyadari ya bahwa Palembang ini tidak punya gunung, Palembang ini tidak punya laut, Palembang ini juga kalau punya pantai. Iya, kalau nantinya di Bakauheni Harbour City jadi di tahun 2024 ada Dufannya Sumatera di sana, habis kita. Makanya salah satu cara untuk mendatangkan tamu-tamu internasional ke sini dari event. Asian Games, suka atau tidak suka, 45 negara udah datang ke sini. Padahal kita nggak punya gunung, nggak punya laut. 45 negara datang ke Palembang dengan 6.000 atlet, bayangkan. Hotel penuh, transportasi habis, ya kan? Belum lagi pempek. Kalau pempek keluar per harinya 8 ton, yang kita pikirkan artinya terjadi pergerakan ekonomi yang sangat signifikan. Karena apa? Sagu habis, ikan habis, cabai habis, gula merah habis. Jadi pergerakan ekonomi dari 6% menjadi 11%. Nah ini yang kita cari. Tetapi kalau kita tidak meng-create sebanyak-banyak event, maka coba kita lihat, dapat dipastikan Sabtu Minggu plat BG itu udah di Lampung semua. Ibu-ibu arisan sewa mobil bus sudah di Pahawang. Majelis taklim sewa bus udah di Tegal Mas. Habis kita. Jadi cari duit di Palembang, buang duitnya di Lampung. Ini yang harus ada timbal balik. Jadi ada daya tarik sendiri di kota Palembang. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita membuat wong Palembang ini bangga akan kotanya. Jadi enggak lagi janganlah ke Benteng Kota Besar. Kenapa? Nanti ban mobilnya hilang atau ban mobilnya kempes. Janganlah ke ke Palembang. Kenapa? Banyak begal. Jadi orang takut. Kita harus bangga akan kota kita. Bagaimana membuat masyarakat bangga akan kotanya? Fasilitasnya. Fasilitasnya harus yang berkualitas. Harus yang modern. Sehingga orang datang ke sini. Gitu. Bicara tadi menarik, ke Benteng Kota Besar tuh harus aman, harus happy, harus bangga. Gimana strateginya Bapak sebagai pemimpin mengakomodir itu dan tetap gimana caranya stigma bahwa Palembang itu ya aman, Palembang itu nyaman, Palembang itu indah gitu. Caranya gimana Pak? Yang jelas kalau kita membuat aman itu sistem. Dengan sistem dimanapun bisa aman. Contoh, kita lihat PIM, kita lihat PTC, kita lihat PS. Lah, apa hebatnya itu bilik kecil, perempuan kecil jaga tiket. Nggak ada yang, nggak ada polisi, nggak ada satpam, aman kok. Betul. Ya. Jadi sistem. Makanya di situ harus di-create sistem yang benar sehingga itu menjadi aman. Ketika itu aman, baru kita meng-create event. Misal kita seleksi dong seluruh pengamen yang ada di Palembang. Yang bagus-bagus kita beri panggung di Benteng Kota Besar misalnya. Jadi orang bisa, nanti kalau Benteng Kota Besar itu bisa untuk umum, itu kita bisa eksekutif muda dari Palembang Icon naik LRT turun di stasiun Ampera, dia jalan sedikit, itu bisa jadikan kota tua, menikmati senja di situ. Sambil menikmati musik-musik dari anak-anak bangsa, pengamen-pengamen yang sudah diseleksi. Jadi ada kehidupan. Dan para UMKM itu diseleksi juga, mana yang beretika dan berestetika kita taruh situ. Makanannya enak,
terus dia rapi, dan bahkan kalau kita beri mereka kesempatan, tunjukkan gimana sih Palembang zaman dulu. Kalau wanita tuanya berkerudung ya, terus pakai baju kurung. Kalau wanita mudanya itu rambut panjang dikepang dua misalnya, ya ciri khas ditunjukkan dengan mendengarkan musik-musik ala Palembang misalnya. Kan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Jadi modern berkualitas itu dia modern tapi tanpa meninggalkan kearifan lokal. Setuju banget. Kearifan lokal kaitannya dengan, kalau ada yang ngomong bahwa nanti ada preman. Kalau saya pribadi berpikir bahwa siapapun mau katanya yang punya label preman tadi, semua orang tuh butuh makan, ya Pak. Iya. Semua orang tuh butuh hidup. Selama semua orang diberdayakan, kepentingannya itu diberi, kepentingannya diamankan, saya rasa nggak ada lagi label-label tadi gitu. Benar ya Pak ya? Setuju ya? Jadi harus dibuat seimbang antara infrastruktur dan pemberdayaan di situ. Jadi masyarakat Palembang harus menjadi masyarakat yang cindo. Cindo itu cerdas, inovatif, disiplin dan optimis. Jadi harus optimis pagi-pagi. Jangan pagi-pagi sudah aida ngeluh ya. Jadi harus cerdas, inovatif, disiplin dan optimis. Wis keren. Pagi-pagi jangan ngerumpi, pagi-pagi jangan ngatain orang gitu ya. Tapi gimana? Harus berpikir global, bertindak lokal, berpikir masa depan, bertindaknya sekarang. Wow, bertindak global tapi berpikirnya sekarang. Karena mau global gimana pun, kalau kamu nggak mulai dari action kecil, and then massive actionnya nggak ada hasil gitu ya Pak. Wow, bicara dengan Pak Basyar ini kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Pak, kalau Pak Basyar ngelihat nih ya sekarang Kota Palembang, ya mungkin ada beberapa isu ya yang masih harus bisa dieksplor. Seperti mungkin tadi sanitasi sudah, mungkin lebih kepada kayak pengelolaan air, terus kemudian juga bagaimana tentang manusia gitu. Nah menurut Pak Basyar, sebuah kota yang tadi kita bilang metropolitan itu harus seperti apa sih Pak gitu? Iya, tadi saya bilang dia harus maju tapi berkualitas. Fasilitas-fasilitasnya itu harus mumpuni. Misalnya sebuah kota itu, bagaimana sih fasilitas transportasinya? Haltenya di mana? Model haltenya bagaimana? Kalau ini semua kita buat modern, bagaimana terintegrasinya transportasi, ada Transmusi, ada LRT dan lain sebagainya. Itu sebenarnya udah kota modern sebenarnya. Kemudian tata air mikronya harus kita pikirkan ya. Jadi jumlah retensi yang harus dibangun berapa, kemudian sungai-sungai yang sudah mati atau tertutup harus kita normalisasi. Itu untuk banjir itu disebabkan karena air mencari rumahnya. Dan ketika rumahnya tidak ada, maka dia melipir ke jalan. Sebenarnya bukan banjir ya, tergenang karena 3-4 jam hilang dia. Cuman kan memang mengganggu. Rumah-rumah itu kadang walaupun 3-4 jam cuma kan merusak di dalamnya. Oleh karena itu semua yang harus kita inventarisir. Kemudian sebuah kota modern juga harus mempertahankan kota tuanya. Dan Palembang ini kan kota tertua di Indonesia. Nah harus kita buat seperti Jakarta, seperti Semarang, ada kota tua. Jadi ketika masuk ke seputaran Benteng Kota Besar itu orang merasa itu tempat destinasi wisata di sana. Dapat menikmati, oh gini suasana Palembang zaman dulu itu, Mbak. Ya, jadi kalau menurut saya story-nya itu yang harus dieksplor lagi. Iya. Kayak Palembang itu kaya tadi sebenarnya budaya, ya kota tua, kemudian kita punya destinasi yang belum terstorikan dengan baik. Terus kita punya kuliner yang luar biasa Pak, pindang, empek-empek. Semua. Itu begitu legend dan semua orang di Indonesia ini bahkan pengen gitu kan kesini. Iya, karena gitu. pempek itu beda dengan kuliner lainnya. Antara pendatang dan kita tuan rumah itu rebutan kalau pempek. Bahkan tuan rumah ini orang tamu baru makan 1, kita udah makan 4 gitu. Bahkan lebih banyak dan ya. Dan saya sampaikan tadi ya pohonnya juga harus ditata, lampunya juga tertata, sudut-sudut kota harus ikonik. Jadi banyak kalau membuat kota ini menjadi kota yang maju dan berkualitas. Coba lihat. Kalau pohon-pohonnya seperti katakanlah nggak usah kita contoh Singapura ya, contoh aja Surabaya. Pohon-pohonnya rata, baru di atasnya rimbun. Kalau itu kita tata semua, itu bukan tidak mungkin kota ini menjadi indah. Itu bisa ya Pak ya? Bisa. Ya. Ada ilmunya ya, ada ahlinya juga ada. Gitu ya. Yang penting sekarang
punya kemauan dan ingin membangun dengan hati. Jadi niat kita adalah meninggalkan legacy sebanyak-banyaknya. Suka tidak suka Jakabaring itu legacy loh. Setuju. Iya, legacy. Betul, Pak. Jadi kalau menurut Pak Bashar, siapapun yang memimpin nanti Iya. ke depan, 3 PR utama dulu yang menurut Pak Bashar itu krusial yang harus diberesin dulu di kota kita ini. Apa sih, Pak? Yang pertama, yang krusial itu tadi komponen infrastruktur. Baik itu air, baik itu sanitasi, lampu jalan, jalannya sendiri, drainase ya. Itu yang krusial. Kemudian yang kedua adalah sumber daya. Jadi sumber daya manusia Human. ini pemberdayaannya. Jadi mereka ini kadang saya punya pengalaman melakukan perbaikan di kawasan kumuh. Jalannya kita perbaiki, rumahnya kita bedah, airnya masuk, listrik masuk. Tapi 2 bulan kemudian listriknya diputus, airnya diputus. Kenapa? Karena nggak berdaya. Dan tugas kita adalah memberdayakan. Misalnya melatih ibu-ibu untuk kursus menjahit gratis misalnya. Kemudian buat makanan ya, kuliner yang gratis ininya pelatihannya sehingga mereka bisa jualan, mereka bisa ada penghasilan dari situ untuk membantu suaminya bayar air, bayar dan sebagainya. Itu jadi satu tadi infrastruktur, kedua SDM, ketiga akhlak. Ya. Jadi kehidupan beragama itu harus kita tekankan. Jadi kita ini beretika loh, bermoral. Sekarang kan coba seperti Pak Jokowi kemarin ngomong kan, yang nggak tahan itu adalah kok kita ini caci, bully, membuli itu jadi kebudayaan. Budaya hormat nggak ada lagi. Nah ini jadi budaya fitnah itu hidup. Makanya kalau kita keagamaan kita kuat, iman kita kuat, insya Allah kita tidak membuat dosa jariah lah. Dosa jariah itu dosa yang kalau memfitnah belum tentu kebenarannya orang semua dapat kan jariah jadi. Jangan ya Pak ya. Jadi infrastruktur, sumber daya manusia atau human capital, dan yang ketiga adalah akhlak. Jadi 3 poin krusial yang siapapun nanti akan memimpin Kota Palembang, karena udah bentar lagi titip 3 hal tersebut ya Pak ya, dari saya yang warga Kota Palembang dan I love Palembang, karena memang kerjanya di sini, cari uang di sini, banyak pengen kasih manfaat juga di sini gitu. Last but not least, Pak Bashar, pesan untuk para pemuda yang hari ini sedang berjuang di dalam karir, di dalam bisnis, dan juga teman-teman yang lain yang mungkin belum punya rumah, dan sedang mau mewujudkan rumah impian. Pesan Pak Bashar, gimana sih untuk bisa jadi seorang goal getter seperti Pak Bashar? Jadi intinya kita harus punya prinsip bahwa kita tuh memang diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Wala khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Jadi kita itu memang diciptakan untuk beribadah. Dan kita harus menjadi manusia yang baik, ya bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang perlu kita sikapi sehingga kita bisa membangun, kita bisa berkontribusi sama negara ini dengan hati. Itu mungkin. Wow, jadi ibadah. Kalau kita niatin ibadah, semua hal yang kita lakukan itu menjadi ringan, mudah, dan akan ketemu puzzle-puzzlenya. Pak Bashar, thank you so much. Kayaknya nggak akan habis nih waktu yang sudah diplot sama tim videographer. Next, aku akan undang lagi Pak Bashar, bahas hal lain lagi yang lebih, mungkin lebih ke detail, spirit detail. Hari ini luar biasa, insightful. Terima kasih untuk Incomers, untuk ide ke depan kamu pengen dibahas tentang apa, mungkin penataan kota lebih detail. Boleh komen di kolom komentar kalau komennya menarik dan akan kami pilih, kami akan berikan voucher menarik dari Income Realty dan Bill Home. Terima kasih Pak Bashar atas waktunya. See you Incomers.